Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang beranggotakan saya Zahra Anindya dengan NIM 42231111021 dan rekan saya Amelia Sri Oktavi dengan NIM 42231111020. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi graf pohon mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Bapak Muhammad Bazlan Darari, MPD. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama itu ada definisi pohon atau definisi dari graf pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Jadi, graf pohon atau sering disebut dengan pohon ini dalam matematika dan ilmu komputer adalah jenis graf yang berbentuk seperti jaringan cabang-cabang pohon, di mana setiap titik atau biasa disebut dengan simpul terhubung oleh garis atau biasa disebut dengan sisi atau ruas tanpa membentuk siklus. Jadi, pohon atau graf pohon ini dia tidak mengandung sirkuit atau siklus, dan dia itu grafnya itu terhubung antara simpul satu dengan simpul yang lain. Nah, di sini ada salah satu contoh dari graf pohon yang dimana memiliki 6 simpul, yaitu simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan simpul F. Ini merupakan graf pohon. Mengapa dikatakan graf pohon? Karena sesuai dengan pengertiannya, dia merupakan graf yang terhubung. Terhubung itu antara simpul itu dia terhubung satu sama lain dan tidak mengandung sirkuit. Sirkuit ini maksudnya adalah sebuah jalur yang dimulai dari satu simpul, kemudian melewati simpul lainnya dan kembali ke simpul awal tanpa melewati sisi yang sama dua kali. Atau dengan kata lain, siklus ini adalah lintasan tertutup di mana kita bisa kembali ke titik awal atau ke simpul awal dengan mengikuti beberapa sisi. Ini juga selanjutnya ada contoh dari graf pohon yang kedua, itu sama memiliki 6 simpul dan setiap simpulnya itu terhubung dan dia itu tidak mengandung sirkuit. Nah, ini dia yang dinyatakan bukan pohon. Kenapa dinyatakan bukan pohon? Karena walaupun dia terhubung, tapi dia mengandung sirkuit atau siklus. Yang mana yang dinyatakan sebagai sirkuit itu ada di titik A, D, F. Nah, itu dia seperti membentuk segitiga dan membentuk lintasan tertutup, di mana kita bisa kembali ke titik A dengan mengikuti beberapa sisi, tanpa melewati sisi yang sama dua kali. Di sini ada contoh lain juga untuk yang bukan merupakan graf pohon. Kenapa dia dikatakan bukan merupakan graf pohon? Karena di sini ada simpul yang tidak terhubung antar satu sama lain. Jadi dia tidak terhubung dan memisahkan antar simpul yang satu dengan simpul yang lain. Selanjutnya di sini ada hutan atau forest, di mana adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi hutan ini merupakan kumpulan pohon, namun dia tidak terhubung antar pohon satu dengan pohon yang lain. Dan sudah pasti antar pohonnya itu dia tidak mengandung sirkuit atau siklus atau lintasan yang tertutup. Nah, di sini ada contohnya, itu ada hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Selanjutnya itu ada teorema dari graf pohon. Suatu graf G dengan N buah simpul dikatakan graf pohon jika yang pertama, graf G terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Jadi, simpulnya itu terhubung dan dia itu tidak mengandung sirkuit atau jalur yang tertutup atau lintasan yang tertutup. Yang kedua, graf G dikatakan graf pohon jika tidak mengandung sirkuit dan mempunyai N-1 buah ruas. N itu tadi apa? N itu adalah jumlah dari simpulnya. Jadi, graf G itu dikatakan graf pohon jika mempunyai sisi atau ruas sebanyak N atau simpul dikurangi 1. N kurang 1.
Dan yang ketiga, graf G dikatakan graf pohon jika mempunyai n-1 buah ruas dan terhubung. Di sini ada contoh dari graf G yang merupakan graf pohon. Di sini ada graf G, yang dimana graf G ini terdiri dari 6 simpul. Ada simpul A, simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan simpul F. Sesuai teorema yang pertama tadi, graf G terhubung dan tidak mengandung sirkuit. Jelas ya, ini dia simpulnya itu, setiap simpulnya itu terhubung. Terhubung di sini bukan harus secara langsung gitu, semuanya terhubung. Tapi secara tidak langsung juga bisa semuanya terhubung. Misal, dari simpul B ke simpul D. Dia secara langsung memang tidak terhubung. Tapi secara tidak langsung, melalui simpul A, bisa terhubung dari simpul B ke simpul D. Begitu juga dari simpul B ke simpul E. Memang secara langsung itu tidak terhubung, tapi secara tidak langsung melalui dari simpul B ke simpul A, kemudian ke simpul D, baru ke simpul E, dia itu bisa dikatakan terhubung. Dan juga dia tidak mengandung sirkuit. Sirkuit tadi apa? Sirkuit tadi adalah lintasan yang tertutup. Teorema yang kedua menyatakan bahwa graf G tidak mengandung sirkuit dan mempunyai n-1 buah ruas. Graf G tadi sudah kita buktikan ya, tidak mengandung sirkuit dan mempunyai n-1 buah ruas. Ruasnya di sini berarti dia n-1. N-nya itu kan tadi adalah simpul. Simpulnya tadi itu di graf G itu ada 6. Jadi, ruas dari graf G itu adalah n-1 sama dengan 6-1 sama dengan 5 ruas. Jadi, banyaknya ruas atau garis atau sisi yang ada pada graf G ini ada 5 ruas. Teorema yang ketiga, graf G mempunyai n-1 buah ruas dan terhubung. Sudah terbukti ya, ini kita tadi memiliki n-1 buah ruas dan semua ruasnya itu dia terhubung. Maka karena sudah terhubung semua dan semua teoremanya terpenuhi, jadi graf G ini bisa dikatakan adalah graf pohon. Ini ada teorema satu lagi yang dimana menyatakan bahwa suatu graf G dengan n buah simpul dikatakan graf pohon jika dan hanya jika terdapat satu dan hanya satu lintasan jalur di antara setiap pasang simpul dari graf. Contoh di sini ada graf G1 yang merupakan pohon, di mana simpulnya itu ada 6. Kemudian kita lihat di sini, di antara setiap pasang simpul hanya terdapat satu dan hanya satu lintasan atau jalur. Contoh di pasangan simpul AB. Kita lihat pasangan simpul AB terdapat jalur A, B. Kemudian pada pasangan simpul AC terdapat jalurnya itu dari A, terus ke B, terus ke E, baru ke C. Kemudian ada pasangan simpul AD. Itu jalurnya juga cuma satu, yaitu dari jalur A, kemudian ke F, kemudian baru ke D. Selanjutnya itu ada pasangan simpul AE, di mana jalurnya itu A ke B, lalu ke E. Kemudian seterusnya sampai pasangan simpul EF yang memiliki jalur dari E, kemudian ke B, kemudian ke A, lalu ke F. Jadi semuanya ini terbukti hanya memiliki satu dan hanya satu lintasan atau jalur di antara setiap pasang simpul dari graf G1 ini. Nah, untuk contoh dari graf G2 ini merupakan bukan pohon. Nah, tadi kan suatu graf G itu dikatakan graf pohon jika dan hanya jika terdapat satu dan hanya satu lintasan atau jalur di antar setiap pasang simpul dari graf. Kita lihat di sini graf G2, ini dia memiliki lebih dari satu jalur pada setiap pasangan simpulnya. Ini kita bisa lihat pada contoh pasangan simpul AC. Itu memiliki dua jalur. Jalur yang pertama itu ada jalur A, D, C. Kemudian jalur yang kedua, dia itu ada jalur A, F, D, C. Selanjutnya itu ada pasangan simpul untuk BD. Dia itu memiliki jalur BAD. Kemudian ada juga jalurnya itu
B, A, F, D. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa ini bukan merupakan graf pohon, karena pada pasangan simpulnya itu memiliki lebih dari satu jalur. Dari teorema-teorema tadi bisa diringkas lagi pada sifat-sifat pohon. Nah, misalkan G dengan elemen VE atau force dan edge adalah graf terhubung dan tidak berarah dan jumlah simpulnya N. Maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Pertama, G adalah pohon. 2. Setiap pasok simpul di dalam G mempunyai lintasan tunggal. Yang ketiga, G terhubung dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah ruas. 4. G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N kurang 1 buah ruas. Yang kelima, G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu ruas pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Yang terakhir, G terhubung dan semua ruasnya adalah jembatan. Selanjutnya itu ada pohon merentang atau spanning tree, di mana pohon merentang dari graf terhubung adalah upagraf atau subgraf merentang yang berupa pohon. Misal, ada suatu graf G yang masih mempunyai sirkuit atau bisa dikatakan bukan merupakan graf pohon. Jadi, pohon merentang di sini itu dia memisahkan atau memutus sirkuit yang ada di dalam graf sehingga diperolehlah pohon yang merentang. Jadi, pohon rentangan adalah suatu graf dari graf G yang mengandung semua simpul dari G dan merupakan suatu pohon. Jadi, untuk pohon rentangan ini dia merupakan subgraf atau bagian dari graf yang masih ada sirkuit gitu. Nah, pohon merentang ini itu diperoleh dengan memutus sirkuit yang ada di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Di sini ada contoh dari graf G yang bukan merupakan suatu graf pohon. Di sini dia masih ada sirkuitnya. Nah, di sini dia bisa dipecah menjadi ada T1, T2, T3, dan T4. Di mana T1-nya itu dia diperoleh dengan memutuskan sirkuit yang ada di tengah dan garis yang ada di bawah itu. Nah, untuk T2 itu diperoleh dengan memutus sirkuit yang atas dan yang samping, kemudian yang menyilang, yang ada di tengah menyilang. Untuk T3 itu dia diperoleh dengan memutus sirkuit yang ada di tengah, menyilang di tengah dua-duanya, kemudian yang di samping kiri. Dan yang T4 itu diperoleh dengan memutus sirkuit yang ada di sebelah kiri, sebelah kanan, dan juga yang menyilang. Nah, T1, T2, T3, dan T4 ini merupakan pohon merentang atau spanning tree yang didapat dari hasil memutus si graf G yang masih mengandung sirkuit ini. Dan T1, T2, T3, dan T4 atau kita sebut sebagai pohon merentang ini itu mengandung semua simpul yang ada di simpul G. Dan T1, T2, T3, dan T4 ini dia itu sudah merupakan pohon. Yang sebelumnya di graf G kita bisa lihat dia bukan merupakan pohon karena masih mengandung sirkuit. Nah, di sini ada tabel di mana graf G itu jika graf G itu memiliki n simpul, maka pohon rentangannya juga memiliki n simpul. Misal, graf G yang belum kita pecah tadi atau graf G yang masih memiliki sirkuit-sirkuit, jika dia memiliki 6 simpul, maka pohon rentangan yang akan kita buat dari graf G itu juga memiliki 6 simpul. Kemudian graf G itu memiliki M ruas, maka pohon rentangan dari graf G yang akan kita pecah itu akan memiliki N kurang 1 ruas. Jadi misal simpulnya itu dari graf G itu merupakan jumlahnya itu ada 6 simpul. Maka ruasnya itu adalah 6 kurang 1. Jadi banyaknya ruas dari pohon rentangan yang akan dipecah dari graf G itu ada 5 ruas. Atau N kurang 1 sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5.
Ada contoh di mana graf G yang mempunyai 4 simpul dan 6 ruas. Kita lihat di tabel, jika graf G memiliki n simpul, maka pohon rentangnya juga n simpul. Jadi, jika graf G ini memiliki 4 simpul, maka pohon rentangannya juga nanti akan memiliki 4 simpul. Kita lihat di salah satu pohon rentangan dari graf G. Itu tepat memiliki 4 simpul ya. Nah, kemudian untuk ruasnya, graf G ini memiliki 6 ruas. Nah, untuk pohon rentangan dari graf G, kita lihat di tabel itu rumusnya itu N kurang 1. Nah, N-nya itu ada berapa? N-nya itu ada 4. Jadi, untuk ruas di pohon rentangan itu ada 4 kurang 1. Sebanyak 3 ruas. Kita lihat di samping yang merupakan contoh dari pohon rentangan dari graf G. Dia itu ada 3 ruas atau 3 sisi atau 3 garis. Kemudian di sini ada aplikasi pohon merentang, di mana aplikasinya itu bisa dipakai sebagai jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, peruttean atau routing pesan pada jaringan komputer. Jadi pohon merentang itu bisa dipakai di kehidupan sehari-hari untuk berfungsi pada jaringan komputer, dan juga dia bisa menghubungkan dari satu kota ke kota yang lain agar tetap terhubung. Kemudian ada pohon berakar atau rooted tree, di mana pohon yang satu buah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisi-sisinya diberi arah sehingga menjadi graf berarah dinamakan pohon berakar. Nah, di sini ada contoh yang A, itu disebut pohon berakar, yang dimana dia itu memiliki sumber atau pangkal dari A, atau akarnya itu dari A. Kemudian dia bercabang ke B, ke C, ke D, dan juga dia diberi arah sehingga menjadi graf berarah. Nah, yang B itu juga sebagai perjanjian, tanda panah pada sisi itu dapat kita buang. Bentuknya sama, hanya saja tanda panah pada sisi itu kita buang. Teknologi pada pohon berakar, itu yang pertama ada anak atau child atau children, dan orang tua atau parents. Yang mana yang disebut orang tua, yang mana yang disebut anak. Nah, kita bahas dari orang tua dulu ya, karena di mana-mana juga orang tua yang duluan lahir daripada anak. Nah, yang mana disebut orang tua pada pohon berakar di sini itu adalah simpul A. Nah, yang mana yang merupakan anak? Yang merupakan anak itu adalah simpul B, simpul C, dan simpul D. Itu merupakan anak-anak dari simpul A. Jadi simpul A itu memiliki anak, yaitu simpul B, simpul C, dan simpul D. Terminologi yang kedua itu ada lintasan atau path, di mana kita ambil contoh di sini lintasan dari A ke J. Lintasan dari A ke J itu adalah dari A, kemudian ke B, kemudian ke E, baru kemudian terakhir ke J. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Kita lihat bisa kita lihat di situ ada 3 ruas. Itu ruas dari A ke B, kemudian B ke E itu ada 2 ruas, kemudian satu lagi itu dari ruas E ke J. Jadi totalnya itu ada 3 ruas. Atau ada 3 lintasan, atau panjang lintasannya itu ada 3 gitu. Terminologi yang ketiga itu ada saudara kandung, di mana kita ambil contoh di sini, F itu adalah saudara kandung E, karena dia lahir, kita bahasa sederhananya itu lahir dari ibu yang sama, atau orang tua yang sama, yaitu B. Kemudian, kita lihat di sini, G itu bukan saudara kandung dari E, karena mereka memiliki orang tua yang berbeda. G itu memiliki orang tua D, sedangkan E itu memiliki orang tua B. Jadi mereka bukan saudara kandung. Selanjutnya yang keempat ada upah pohon atau subtree. Misalkan X adalah simpul di dalam pohon T, maka upah pohon T aksen sama dengan V aksen, E aksen dengan B sebagai akarnya. Jadi V aksen itu mengandung X dan semua keturunannya, dan E mengandung sisi-sisi dalam semua lintasan yang berada dari X.
sebagai contoh itu T aksen sama dengan V aksen, E aksen adalah upah pohon dari pohon pada gambar berikut. Dengan V aksen itu anggotanya B, E, F, H, I, dan J. Dan E aksen itu anggotanya adalah BE, BE, BF, EH, EI, dan EC. Dan B itu adalah simpul akarnya, terdapat banyak upah pohon di dalam pohon T. Jadi, X adalah simpul, maka akar-akar tiap upah pohon X disebut anak dan X adalah orang tua setiap akar upah pohon. Selanjutnya ada derajat atau degree. Derajat sebuah simpul adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak pada simpul tersebut. Derajat A ada 3, derajat B ada 2, derajat D adalah 1 dengan derajat C adalah 0. Jadi derajat yang dimaksud di sini adalah derajat keluar. Derajat maksimum dari sebuah simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon di atas berderajat dan pohon di atas ini berderajat 3. Yang keenam ada daun atau leaf. Simpul yang derajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun. Simpul H, I, J, F, C, L, dan M adalah daun. Yang ketujuh ada simpul dalam atau internal nodes. Simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. Simpul B, D, simpul B, D, E, G, dan K adalah simpul dalamnya. Selanjutnya ada aras atau level atau juga tingkat. Jadi akar aras itu sama dengan 0, sedangkan aras simpul lainnya adalah 1 plus panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Jadi beberapa literatur ada yang memulai nomor aras ini dari 0 dan ada juga yang dari 1. Jadi pada aras ini kita memulainya dari 0. Yang ke-9 ada tinggi atau height atau kedalaman atau deep. Jadi aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon tersebut. Atau juga dapat dikatakan tinggi pohon adalah panjang maksimum lintasan dari akar ke daun. Dan pada aras tersebut kita memiliki 4 tinggi pohon. Selanjutnya ada pohon terurut atau order tree. Pohon akar yang urutan anak-anaknya penting disebut pohon terurut atau order tree. Pada pohon terurut, urutan anak-anak dari simpul dalam spesifikasikan dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan sebagai contoh ini 2 buah pohon pada gambar tersebut adalah pohon yang berakar sama. Tetapi sebuah pohon terurut keduanya berbeda. Misalnya urutan anak-anak dari simpul 1 pada gambar yang A adalah 2, 3, dan 4, sedangkan urutan anak-anak dari simpul 1 pada gambar B adalah 3, 4, dan 2. Perbedaan ini menjadi penting bila kita presentasikan pohon di dalam komputer karena penelusuran dua pohon terurut yang berbeda akan menghasilkan urutan simpul yang berbeda. Jadi jika pohon berakar terurut pada simpul X mempunyai P buah upah pohon, maka kita akan mengacunya sebagai upah pohon pertama dan upah pohon kedua, upah pohon ketiga hingga sampai upah pohon ke P. Selanjutnya ada pohon N-ari. Pohon N-ari adalah pohon berakar yang setiap simpul cabangnya memiliki paling banyak N buah anak atau disebut dengan pohon N-ari. Jadi misalnya jika N sama dengan 2, pohon disebut pohon biner atau binary tree. Pada gambar tersebut adalah pohon 3 ari. Pohon N-ari ini dikatakan pohon penuh atau full atau juga pohon teratur jika setiap simpul cabangnya mempunyai tepat N buah anak. Pada pohon N-ari ini banyak digunakan di berbagai bidang ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari. Karena pohon N-ari ini digunakan sebagai model yang mempresentasikan suatu struktur. Selanjutnya ada pohon binar atau binary tree. Jadi pohon binar ini adalah pohon N-ari dengan N-nya sama dengan 2. Terus pohon yang paling penting karena banyak pengaplikasiannya. Dan setiap simpul di dalam pohon binar memiliki paling banyak 2 buah anak. Jadi, pohon binary ini dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Karena setelah itu ada perbedaan urutan anak, maka pohon binar adalah pohon terurut. Pada gambar tersebut, kita bisa melihat pohon binar. Yang pertama itu ada pohon binar biasa, dan yang kedua itu ada gambar pohon binar, yang satu lagi condong ke kiri dan yang satu lagi condong ke kanan. Dan yang satu lagi itu adalah pohon binar penuh. Dikatakan pohon binar penuh itu karena pohon binar yang setiap simpulnya mempunyai tepat 2 buah anak kiri, 2 buah anak, yaitu kiri dan kanan, kecuali simpul pada aras bawah.
Pohon biner penuh dengan tinggi misalnya H itu memiliki jumlah daun sebanyak 2 pangkat H. Sedangkan jumlah seluruh simpulnya itu bisa kita rumuskan dengan S sama dengan 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 sampai ditambah 2 pangkat H atau sama dengan 2H tambah 1 dikurang 1 untuk mencari seluruh jumlah simpul pada pohon biner penuh. Selanjutnya ada pohon ekspresi. Pohon ekspresi ialah pohon biner dengan daun menyatakan operand dan simpul dalam menyatakan operator. Jadi, sebagai contoh pada gambar tersebut, ekspresi A ditambah B dikali C per D ditambah E dinyatakan dalam bentuk pohon biner pada gambar tersebut. Daun menyatakan operand yaitu A, B, C, D, dan E, sedangkan simpul dalam menyatakan operator yaitu tanda plus, kali, dan per. Selanjutnya ada juga jenis pohon keputusan. Pohon keputusan digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Jadi tiap simpul dalam menyatakan keputusan, sedangkan daun menyatakan solusi. Sebagai contoh kita lihat pada gambar berikut, kita ingin mengurutkan 3 buah A, B, dan C. Pohon keputusan dalam persoalan ini kita lihat pada gambar tersebut. Jadi dalam pohon keputusan ini untuk mengurutkan 3 buah elemen. Kode awalan atau prefix kode adalah himpunan kode, misalnya kode biner. Jadi, tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Jadi, kode awalan ini adalah untuk mengirimkan pesan pada komunikasi data. Setiap karakter di dalam pesan dipresentasikan dengan barisan angka 0 dan 1. Untuk mengirim pesan, cukup mengirim string angka 0 dan angka 1 yang mempresentasikan karakter di dalam pesan. Jadi string angka 0 dan 1 ini dikembalikan lagi ke karakter penyusun pesan semula agar tidak timbul ambigu dalam mengkonversikan kembali string 0 dan 1 menjadi karakter semula. Maka setiap karakter tidak boleh mempunyai kode yang merupakan awalan bagi kode lainnya. Jadi ilustrasi dari contoh tersebut dapat kita lihat pada pohon tersebut, pohon kode biner dari kode prefix 00, 001, 01, 10, dan 11. Jadi, kode awalan ini adalah untuk pembentukan kode Huffman dalam penempatan data atau data compression. Yang terakhir ada pohon pencarian biner. Pohon pencarian biner atau binary search tree adalah pohon biner yang banyak melakukan operasi pencarian, penyisipan, dan penghapusan elemen. Jadi, simpul pada pohon pencarian dapat berupa file kunci pada data record atau data itu sendiri dengan catatan setiap data adalah unik. Kunci adalah nilai yang membedakan setiap simpul dengan simpul yang lainnya. Kunci itu harus unik karena itu tidak ada 2 buah simpul atau lebih yang mempunyai kunci yang sama. Pohon pencarian biner adalah pohon yang setiap kuncinya diatur dalam suatu urutan tertentu. Ketentuan pengaturan pada kunci adalah jika R adalah akar dan semua kunci yang tersimpan pada setiap simpul tidak ada yang sama, maka semua simpul pada upah pohon kiri mempunyai kunci lebih kecil dari kunci R dan semua simpul di upah pohon kanan mempunyai kunci nilai lebih besar dari kunci R. Atau bisa kita lihat ilustrasi pada skema pohon pencarian berikut. Sekian materi dari kami tentang pohon graf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.